sujud di altar-Nya. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Kami percaya, kami terima kuasa-Mu, Yesus. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hati kami, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Cuma Tuhan sendiri dengan iman katakan, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidup, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kami percaya hidup kami berubah, Tuhan. Ubah barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari lebih lagi kita angkat kedua tangan kita, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidup, kami terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mujizat Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altar-Nya. Oh, Yesus, kami mau memuji-Mu, kami mau berserah pada Yesus. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kami mau memuji-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan. Hanya Yesus. Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang memulihkan saat kami hancur. Kau yang terbaik. Kuasa menyertai. Glory bagimu, hanya bagimu ya. Kau yang terbaik. Kami mau berserah saat kami jatuh. Kau yang pulihkan, hanya Kau yang terindah. hanya
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan bersama, sungguh indah. Kami mau menyembahmu Tuhan. Katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, katakan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan, dan berharga, dan berharga. Yang percaya sama-sama katakan, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sama-sama nyatakan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama nyatakan, bahkan seluruhnya, bahkan seluruh pengabdian, oh, bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia, dan berharga. Jemaat yang percaya sama-sama nyatakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, karena Engkau sungguh besar. Dan Engkau sungguh indah Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama jemaat, sama-sama kita angkat pujian ini lebih asik. Sungguh besar pengorbanan, yes Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri dan nyatakan, besar pengorbanan
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Lebih dahsyat nyatakan, how great is our God. Sing with me, how great. And now we'll sing, how great is our God. Say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see, our God. I wanted to praise with you, Lord. Say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Biarkan drum sendiri sama-sama nyatakan, how great is our God. Come on jemaat Yahes, sing with me. Ho, is our God. How great is our God. How great is our God. And sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. And oh, we see how great, and oh, we see how great is our God. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Serukan haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan, kami mau melompat hanya bagi nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Bilang kanan kiri Bapak Saudara, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Kau Tuhan kekuatanku, Ku anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu
nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, kau Tuhan kekuatanku, kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, kau Tuhan keselamatanku, ku percaya kau berkuasa. Janjimu Tuhan, janjimu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama kita katakan, janjimu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Yes, kami percaya namamu besar Tuhan. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya, Yesus kita dahsyat. Mari beri tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Semuanya Jakarta. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu
semuanya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu apa? tertawa. Yes, Jesus. Kau taruh lagu baru dalam hati. Mulut kami Tuhan. Untuk bersorak memuji namamu. Mari melompat bagi Dia. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu. Panggil namanya. Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Tuhan. Saudara bisa ikuti gerakan kami? Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Kami mau menari. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari sama-sama kita lambaikan tangan. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Rohmu hadir di sini. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Jemaat bersama duduk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Rohmu hadir di tempat ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Karena Engkau terlebih lagi sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kami siap memberi, sama-sama katakan. Amin. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau menemani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami akan tenang Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari dengan segenap hatimu datang kepada Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha. rasakan kuasa-Mu Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari petugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Katakan Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini minggu pertama di bulan ini. Kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan karya salib-Mu. Perjamuan kudus bukan untuk menyelidiki kesalahan dan dosa-dosa kami, tapi perjamuan kudus adalah mengingat Engkau yang sudah menebus segala dosa kami, mengingat segala pengorbanan-Mu, mengingat segala kebaikan-Mu. Oleh sebab itulah hati kami, pikiran kami, hidup kami hanya terfokus kepada karya salib-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, semuanya fokus akan karya salib Yesus. Mari kita angkat hosti tinggi-tinggi melebihi dari kepala kita. Semuanya merenungkan ketika tubuh Yesus tercabik-cabik, supaya tubuhmu tidak terluka di dalam Kristus, supaya hatimu tidak terluka di dalam Kristus, sehingga tubuhnya rela dihancurkan, diremukkan. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, darah yang menyucikan. Bukan dengan amal, bukan dengan perbuatan kita diselamatkan dan dikuduskan, tapi dengan penebusan oleh darah yang kudus. Sehingga dengan penuh keberanian kita dapat berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sekarang lama buat karya salib-Mu, buat pengorbananmu, Kau sungguh baik. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan, penyakitmu disembuhkan, tubuhmu disembuhkan, ekonomimu dipulihkan di dalam nama Yesus. Sekarang lawan glory.
Dialah Elohim yang memelihara dan memberkati. Dialah yang menyembuhkan. Dialah sumber segalanya. Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Wow, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Dengan hatimu katakan, segenap hatimu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Saudara, angkat tanganmu, angkat wajahmu. Dengan imanmu katakan mengalir. Mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. mengalir kuasa, mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. sujud di altarmu, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuni dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, harui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Kesembuhan mujizat terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya sesuatu terjadi dalam hidup kami, sesuatu terjadi dalam keluarga kami, sesuatu terjadi dalam tubuh kami. Karena kami datang di hadirat-Mu, kami datang menyembah-Mu. Berfirmanlah, karena firman-Mu menghibur, menguatkan, dan memberkati kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, shalom. Wah, saudara, saya lihat sangat antusias sekali, sangat bersemangat di dalam memuji, menyembah Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Maret ya. Di bulan Maret, terutama di bulan Februari itu ada film yang sangat
booming hari-hari ini, yaitu film apa? Agak lain katanya. Memang agak lain sih, yang nontonnya juga pasti agak lain. Ketawa puas. Biasanya kalau di rumah atau di gereja ketawanya senyum aja ditahan-tahan gitu. Giliran di bioskop dilepaskan semua. Jangan ditahan-tahan gitu. Dan saya melihat Indonesia sangat antusias sekali menonton film tersebut. Dan itu menjadi film komedi nomor 1 terlaris di Indonesia. Penontonnya itu sekitar, kalau kemarin saya lihat itu 8 juta penonton. Wah, itu mengalahkan Warkop yang diperankan oleh Sudiro. Itu sekitar 6 juta lebih penonton. Dan ini masih tayang, saudara. Mungkin akan sekitar 9 sampai 10 juta penonton. Artinya rakyat Indonesia butuh hiburan. Butuh tontonan yang bisa menghibur hatinya, yang bisa membuat hatinya kembali bersuka cita. Ada yang menghibur hatinya lewat nonton di bioskop, ada yang pingin hiburan lewat jalan, healing, belanja, habis healing, habis belanja, stres lagi. Karena habis duitnya untuk healing. Jadi ternyata penghiburan yang kita dapat di dunia ini tidak gratis. Itu bayar. Tapi orang-orang rela. Kalau ada gitu ya, acara jalan-jalan ke Bali pasti mau. Apalagi diskon 50%. Ditanggung makanan, minuman, dan penginapan. Itu pasti mau, ngutang kemana ke ongkosnya pasti mau. Karena butuh hiburan, butuh healing gitu. Tapi namanya healing, namanya hiburan di Indonesia apalagi di dunia itu biayanya mahal. Ada biaya yang sangat murah, bahkan gratis, tapi tidak murahan. Ini terlalu sangat mahal sekali. Oleh sebab itu, hari ini tema dari Sinode itu berbicara tentang Tuhan dari segala penghiburan. Tadi saudara sudah lagu pertama itu sudah pujian tentang penghiburan. Bila hati terasa berat, gitu. Datang kepada Tuhan. Ayo kita lihat Tuhan dari segala penghiburan. Kita baca firman Tuhan sama-sama 1, 2, 3. Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemurahan dan Elohim memberikan segala. Next. Dialah yang menghibur kami di dalam segala kesukaran, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang sedang berada dalam kesukaran melalui penghiburan yang kami terima dari Elohim. Dialah yang menghibur kami. Kalau di ayat yang ketiga tadi, Elohim yang memberikan segala penghiburan. Ternyata Rasul Paulus setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberikan dirinya sepenuhnya untuk melayani, ternyata semakin banyak badai, banyak tantangan, banyak persoalan yang dia alami. Sehingga dia berkata juga, biarlah duri dalam dagingku ini diambil. Ternyata secara ukuran manusia, dia terlalu terganggu, sangat terganggu dengan masalah problem di dalam pelayanan, sehingga dia berkata duri dalam daging. Ada orang yang menafsirkan itu berbicara penyakit, ada orang yang menafsirkan itu bicara utusan iblis yang mengganggu pelayanannya, ada orang yang menafsirkan itu adalah manusia yang selalu mengganggu pelayanan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus memahami dan menyimpulkan, ternyata di dalam penderitaanku lah, di dalam kelemahanku lah aku melihat kuasa Tuhan sempurna. Katakan amin. Dari poin ini Rasul Paulus
mengajarkan kepada kita. Poin yang pertama adalah dari tema, dari judul Tuhan dari segala penghiburan, ada 3 S yang akan kita dapat nanti, bukan S3 maksudnya saudara. Tapi S yang dimaksud di sini, S pertama adalah sumber. Elohim adalah sumber penghiburan. Sehingga Rasul Paulus dapat menyimpulkan waktu dia alami penderitaan, aniaya, bahkan dia berkata, kami dianiaya, di dalam tubuhku ini terdapat 40 kali kurang 1 cambukan. Artinya cambukan yang diterima Yesus itu diterima Rasul Paulus. Saudara, aneh ya, Rasul Paulus berkata 40 kali kurang 1 pukulan, cambukan. Kenapa Rasul Paulus tidak berkata 40 cambukan saja? Kok 40 kurang 1 pukulan? Karena tradisi di sana pukulan itu, cambukan itu harus berhenti di 39. Setelah 39 cambukan harus berhenti, istirahat dulu. Setelah itu beberapa menit atau jam kemudian dicambuk lagi. Kalau lebih dari 39 atau pas 40, maka dia bebas cambukan, tidak dicambuk lagi. Karena itu harus kurang 1 pukulan. Nah, kurangnya inilah istirahat untuk nanti dicambuk lagi. Sehingga Rasul Paulus berkata dan menyimpulkan, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Penganiayaankah? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Kelaparankah? Tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih Kristus. Bahkan malaikat pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin. Kalau kita ambil aplikasinya hari-hari ini, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kakak iparkah? Ibu mertuakah? Papa mertuakah? Atau ekonomikah? Sakit penyakitkah? Studikah? Pekerjaankah sehingga kita tidak ada kesempatan untuk melayani? Tapi kita dapat menyimpulkan semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Katakan amin. Tapi ada 5 perkataan penghiburan, 5 perkataan yang menguatkan yang disampaikan oleh para motivator. Sesungguhnya 5 perkataan ini berlawanan dengan perkataan Tuhan Yesus. Dan anehnya 5 perkataan ini sudah menjadi gaya hidup atau keyakinan orang percaya. 5 perkataan apa itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah dikatakan seperti ini. Ikuti apa kata hatimu. Kalau hatimu berkata A, ikuti. Itu kan kata motivator. Jangan ikuti apa kata orang, ikuti apa kata hatimu. Padahal Tuhan Yesus berkata apa? Ikuti aku karena hati itu licik dan jahat. Firman Tuhan berkata, pada dasarnya hati manusia itu merancangkan kejahatan. Apalagi kalau perempuan, wanita itu kan selalu bermain dengan perasaan, dengan hati. Nah, kalau wanita mengikuti kata hati, maka wanita itu setiap harinya akan naik turun. Hari ini cepat semangat, bersukacita, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba marah aja bawaannya di rumah. Gitu. Karena hati ini rapuh. Hati ini sering gelisah. Apalagi kalau banyak masalah. Banyak utang, itu nggak bisa tidur. Nah, kalau kita mengikuti kata hati, maka hidup kita akan selalu gelisah. Ikuti apa kata Yesus. Katakan amin. Waktu di tengah badai, Tuhan dapat menciptakan engkau tidur nyenyak di tengah badai. Tidur nyenyak itu anugerah, saudara. Serius, apalagi kalau sudah berumah tangga. Kadang istri saya kalau tidur pun susah minum obat. Tidur nyenyak itu anugerah. Ibu Yanti bisa tidur nyenyak? Itu anugerah. Semakin tua usia seseorang, apalagi semakin banyak permasalahannya,
kasur harga 10 juta, 100 juta tidak menjamin saudara tidur nyenyak. Karena apa? Hati ini rapuh. Yang kedua, kata motivator apa? Jadilah diri sendiri. Tapi Yesus berkata apa? Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya. Jangan jadi dirimu sendiri. Kamu harus jadi seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Yesus berkata kepada Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Padahal Gideon penakut. Seandainya jadi diri sendiri, ya udahlah, dari sananya penakut ya penakutlah. Dari sananya miskin, orang tuaku nenek moyangku miskin, ya sudah takdir memang kejam gitu. Tidak berlaku. Yang ketiga adalah percaya diri sendiri. Kan ini kan kata-kata motivator toh. Dan ini sudah menjadi hal yang mendarah daging bagi orang. Tanpa sadar ternyata ini berlawanan dengan firman Tuhan. Yesus berkata apa? Percayalah kepadaku, bukan percaya kepada dirimu sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Katakan amin. Yang keempat, hidupi kebenaranmu sendiri. Jika engkau tahu itu benar, berjalanlah. Jika engkau tahu itu benar, lakukanlah. Nah ini kan kata-kata motivator. Kan bagus toh. Ini ternyata berlawanan dengan firman. Firman Tuhan berkata apa? Kebenaran Kristus yang memerdekakanmu. Katakan amin. Bukan kebenaran kita yang memerdekakan kita. Tapi kebenaran Kristuslah yang memerdekakan kita. Yang kelima, selama kamu bahagia, itu yang terpenting. Yang penting kamu bahagia. Yang penting kamu sukses. Orang urus orang lain. Gitu. Tapi Yesus berkata apa? Apa gunanya jika semua isi dunia ini kamu miliki, tetapi binasa. Ini adalah perkataan-perkataan yang menghibur, yang disampaikan oleh para motivator, itu bagus secara manusia, tapi di dalam Tuhan justru bertentangan. Inilah perkataan Tuhan Yesus, 10 perkataan Tuhan Yesus yang dapat menghibur kita. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama, Yesus berkata apa? Aku senantiasa ada di sisimu, itulah janjiku. Yesus selalu ada bersama kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Yang kedua, saat engkau rapuh, aku membangunmu kembali. Mungkin engkau rapuh, mau hancur. Tapi ingat, janji Tuhan akan membangun hidupmu. Seolah-olah sudah runtuh semuanya. Tapi Tuhan dapat membangun kembali. Aku memberikan penghiburan melebihi dukamu. Aku membawa terang ke dalam kegelapanmu. Aku menghibur hatimu yang hancur dan merawat luka-lukamu. Kasihku adalah perisai yang melindungi hatimu. Setiap rasa sakitmu aku bawa di kayu salib. Aku mengubahkan dukamu menjadi sukacita. Hadiratku menyembuhkan perasaanmu yang terluka. Air matamu aku ubah menjadi mata air sukacita. Kalau kita simpulkan adalah hiduplah dari firman Tuhan. Hiduplah dari perkataan Tuhan. Tadi malam saya mimpi yang gak enak sama sekali. Gara-gara mimpi itu saya susah tidur. Habis itu saya minum, doa sebentar, saya tidur. Mimpi yang gak enak lagi, tapi mimpinya berbeda. Wah. Nah, banyak orang yang hidupnya dituntun oleh mimpi. Sehingga hari-harinya gelisah. Padahal mimpi itu adalah bunga tidur. Saudara tidak hidup dari apa kata mimpi. Kita hidup dari firman Tuhan. Jangankan mimpi, kenyataan hidup, fakta hidup itu dapat diubah oleh firman Tuhan. Katakan amin. Apalagi mimpi. Kecuali Ibu Yanti ya, beda. Saya Ibu Yanti pernah bicara, mulai dari lahir sampai hari ini gak pernah bermimpi. Ya Bu ya, manusia langka kan?
Satu-satunya manusia yang saya temui tidak pernah bermimpi waktu tidur adalah Ibu Yanti. Saudara pasti sering bermimpi dan saudara butuh bermimpi, amin. Kadang saya kalau gelisah kangen orang tua gitu ya, sudah nggak ada toh. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan bolehlah Tuhan temukan dalam mimpi. Pak itu nggak salah, siapa bilang salah? Itu hanya menghibur saja. Bukan nanti waktu orang yang meninggal datang dalam mimpi, lalu dia berkata di dalam mimpi, saudara mengikuti perkataan itu yang salah. Berarti kita hidup, apa kata mimpi? Kita hidup, apa kata firman Tuhan? Katakan amin. Jika Tuhan berkata, aku dapat mengubah yang miskin menjadi kaya, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, yang penakut Tuhan ubah menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Itu firman Tuhan. Yang mandul melahirkan, bukan melahirkan anak saja, tapi melahirkan para raja. Jadi apapun latar belakang keluarga saudara, Tuhan dapat mengubah saudara dan saya orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Next, jadi ketika alami hal buruk, jangan mempersalahkan Tuhan. Jangan mempersalahkan keadaan. Jangan mempersalahkan keluarga atau diri sendiri. Jika saudara alami hal yang buruk, alami musibah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan penghiburan, dia akan memberikan solusi, dia akan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua adalah S pertama adalah sumber. Yesus adalah sumber. Saudara kalau alami hal buruk jangan datang ke Gunung Kawi atau kemanapun, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Itu yang pertama yang harus saudara lakukan, datang kepada Tuhan. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1, 2, 3. Dialah yang menghibur kami di dalam segala kesukaran, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang sedang berada di dalam kesukaran, melalui penghiburan yang kami terima dari Elohim. Melalui penghiburan yang kami terima dari Elohim, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Jadi yang kedua adalah, yang pertama adalah sumber penghiburan adalah Yesus atau Tuhan. Yang kedua adalah sebarkan. Kita sudah memiliki sumber penghiburan itu dalam hati kita. Jadi kita tidak harus mencari penghiburan keluar lagi. Tapi sang sumber itu sudah ada dalam diri saudara dan saya. Katakan amin. Katakan sumber penghiburan, 1, 2, 3. Sumber penghiburan ada dalam hatiku. Nah kalau kita sudah mempunyai sumber penghiburan, maka selanjutnya adalah menyebarkan, membagikan penghiburan bagi yang kesukaran. Ketika sesamamu alami hal buruk, jangan menghakimi. Keseringan orang kalau alami hal yang buruk selalu mencari apa penyebabnya. Oh, mungkin dia kurang doa. Oh, mungkin dia kurang baca firman. Lebih parah lagi, oh, dia kan orang jahat. Dia suka ngegosip. Saudara kita sudah terpuruk, malah kita yang menghakimi. Rasul Paulus melihat para jemaat itu teraniaya. Jemaat Korintus itu alami tekanan yang begitu hebat. Sementara jemaat alami tekanan yang begitu hebat, Rasul Paulus juga mengalami tekanan yang begitu hebat. Tapi karena Rasul Paulus sudah punya sumber penghiburan. Dan ternyata kabar baiknya, jemaat itu juga memberikan penghiburan kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus memberikan penghiburan kepada jemaat.
Artinya sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat saling memberikan penghiburan, saling memberikan semangat. Yang ada tuh biasanya kalau ada hal-hal yang buruk terjadi, makanya gitu toh. Ingat gereja, ingat gereja. Makanya ingat pelayan langsung menghakimi. Seolah-olah itu perkataan yang baik, tapi kurang tepat kalau mengikuti Yesus. Yesus waktu datang orang buta. Yesus sembuhkan aku. Yesus enggak pernah berkata, kamu pernah ibadah enggak? Kamu pernah berdoa enggak? Orang lumpuh, orang buta, orang yang sakit, orang yang perdarahan datang kepada Yesus. Yesus tidak pernah menghakimi mereka. Justru Yesus berkata, mau apa? Sembuh. Jadilah sesuai imanmu. Justru dengan solusi yang kita tunjukkan kepada sesama kita, sesungguhnya dia sedang menemukan Tuhan dalam diri saudara. Katakan amin. Kalau di rumah suami istri, jangan saling menghakimi. Istri menghakimi suami, suami menghakimi istri. Kalau di dalam rumah tangga kerjanya saling menuntut, saling menghakimi, maka akan tercipta keretakan yang sangat besar. Justru di dalam rumah tangga itu adalah memberikan penghiburan. Menjadi pasangan hidup itu menjadi tempat curhatnya suami atau istri. Jangan sampai suami lebih nyaman curhat kepada istri tetangga, atau istri lebih nyaman curhat kepada suami tetangga atau laki-laki yang lain. Tapi pada faktanya paling banyak wanita itu paling nyaman curhat kepada laki-laki. Ya Pak ya? Sekali lagi, wanita paling nyaman dan paling sering cerita, curhat kepada laki-laki. Kalau laki-laki, saya sudah berapa tahun gembala di sini. Hampir nggak pernah Pak Erwin cerita kepada saya. Nggak pernah Pak Legowo cerita kepada saya. Nggak pernah Pak Roni cerita kepada saya. Apakah itu tanda bahwa suami itu tidak mau menghakimi istrinya ya? Karena apa? Itulah laki-laki, bermain logika. Ya masalah nanti dibereskan. Kalau perempuan enggak bisa Pak. Hatinya itu. Perasaan itu. Tidur pun dibawa. Pernah istri saya bermimpi. Gak tahu mimpinya apa tentang saya di dalam mimpi itu. Seharian penuh dia marah-marah ke saya. Kamu itu kenapa? Kita tidur enak, nyaman, bercanda. Kamu bangun bawaannya marah gitu. Kamu kenapa harus gitu? Dia bilang. Harus gimana? Udah, duduk. Kita cerita. Kenapa saya bilang gitu? Tadi malam saya mimpi, papa gini. Alah, itu kan mimpi gitu. Kalau saya buat masalah, buat perkara di alam mimpi, maka selesaikan itu di alam mimpimu. Jangan bawa-bawa di alam nyata. Nah itulah perempuan Pak. Jadi kalau perempuan gak datang bulan, tapi bawaannya bulan-bulanan di rumah, udah harap maklum. Karena wanita itu di mana-mana bawa hidup dalam perasaan. Kalau laki-laki ada masalah, ya udah kita selesaikan, kita perbaiki. Tapi perempuan itu diingat-ingat, direnungkan siang dan malam seperti firman Tuhan. Padahal firman Tuhan tidak pernah direnungkan. Masalah, persoalan, kekurangan semua direnungkan. Kalau bisa, waktu ketemu, waktu masih SD itu masalah persoalan waktu SD dibahas itu. Itu adalah wanita. Oleh sebab itu, laki-laki selalu memberikan
penghiburan. Jangan hakimi. Jadi di gereja ini hindari menghakimi sesama. Katakan amin. Walaupun dia salah, biar lewat hidupmu orang yang salah itu bertemu dengan kasih Kristus. Karena orang yang salah, saudara lihat, kurang apa lagi itu penjara. Penjara itu tempat orang dihakimi, dihukum. Tapi pada kenyataannya orang yang keluar dari penjara makin baik atau makin jahat? Makin ahli. Kejahatannya makin menjadi-jadi. Ternyata hukuman, penghakiman tidak mengubah seseorang. Tapi penghiburan, kasih Kristus itu akan mengubah orang itu. Dan percayalah, waktu kasih Kristus itu mengalir lewat saudara, saudara tidak akan terlupakan bagi orang yang alami kasih Kristus lewat saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi saluran kasih Kristus atau kita menyebarkan penghiburan itu kepada orang-orang yang lain. Jangan berkata, oh masalah itu saja sulit diatasi. Kalau saya menghadapi itu gampang. Setiap kita itu berbeda-beda. Bagi Ibu Evi mungkin menyelesaikan masalah yang satu itu gampang. Tapi yang menghadapi itu sulit. Tapi bisa jadi masalahnya Ibu Evi bagi yang satu itu gampang. Artinya setiap kita menghadapi masalah punya kekuatan kemampuan masing-masing. Walaupun kita ukur secara ukuran saya itu gampang saya hadapi. Oleh sebab itu kita nggak boleh menghakimi. Justru harus memberikan solusi dan penghiburan. Katakan amin. Yang terakhir kita baca. 1, lanjut, next. 2, 3. Agar memampukanmu untuk sabar melewati penderitaan seperti yang kami alami. Dan jikalau kami terhibur, hal itu pun demi penghiburanmu. Next. Dan kami memiliki pengharapan yang teguh atasmu. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu telah mengambil bagian dalam penderitaan kami. Demikianlah kamu juga mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau supaya kamu saudara-saudara mengetahui yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami sangat berat. Jauh melebihi kemampuan kami. Sehingga kami putus harapan untuk hidup. Terus? Bahkan kami sendiri sudah dijatuhi hukuman mati, sehingga kami tidak dapat menaruh keyakinan atas diri kami sendiri, melainkan hanya kepada Elohim yang membangkitkan orang-orang mati. Terus, Dialah yang telah Oke. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir, yang pertama adalah Tuhan sumber penghiburan. Yang pertama adalah sumber, Tuhan adalah sumber. Yang kedua adalah sebarkan. Yang ketiga adalah seterusnya. Penghiburan yang berkelanjutan. Tidak berhenti. Dan Tuhan berkata, Aku menyertaimu senantiasa. Arti menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Walaupun kita sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan sedetik pun tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Walaupun saudara tidak bergereja, tidak beribadah atau lagi marah dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah marah kepada saudara dan saya. Karena kalau Tuhan marah, kosonglah gereja ini. Kalau Tuhan marah, kosonglah neraka. Kemarahan Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Itu puncak kemarahannya. Semua ditumpahkan di tubuh Yesus yang seharusnya saudara dicambuk, tapi diwakilkan oleh Yesus. Jadi jangan pernah saudara berkata, Tuhan kenapa engkau marah kepada aku? Kenapa engkau membiarkan aku? Atau
Kenapa engkau membiarkan aku kemalingan, kehilangan yang dicintai? Tuhan tidak pernah memikirkan hal yang buruk kepada saudara. Tidak pernah. Karena keselamatan yang diberikan, penghiburan yang diberikan, itu berlanjut seterusnya. Sampai Tuhan datang kedua kali. Nah, karena kalau Tuhan memberikan penghiburan berkelanjutan, maka kita juga harus memberikan penghiburan berkelanjutan. Amin. Kadang kan kalau orang itu 1 kali kita konseling, 2 kali konseling, 3 kali masalah itu lagi. Kita bosan mendoakan, mengkonselingnya. Tapi Tuhan berkata, biarlah itu berkelanjutan, terus menerus, seperti kita mendidik anak. Coba anak itu, cara berjalannya, latihan berjalan dia jatuh. Tidak mungkin Bapak Ibu sekali 2 kali melatih anak cara berjalan jatuh, langsung udahlah, memang sudah ditakdirkan kamu gak bisa berjalan. Tapi orang tua yang bijak akan terus menerus melatih anak itu sampai anak itu bisa berjalan dan tidak berhenti berjalan, tapi anak itu berlari. Artinya apa? Perhatian penghiburan itu kita berikan secara terus menerus karena Tuhan pun memberikan penghiburan secara terus menerus. Suami tidak boleh berkata cukup kepada istri, gak berubah-berubah ini orang. Istri juga gak boleh berkata cukup kepada suami, enggak berubah-berubah ini. Hanya Pak Legowo yang bisa menghadapi ini semua. Apapun yang terjadi, Legowo. Ya Pak ya, memang Ibu Esti istri yang paling bahagia. Karena mau dibuat apapun suaminya tetap gak mungkin berubah kan Bu ya. Artinya Legowonya itu terus menerus. Kok bain Pak Legowo ini. Next, poin terakhir, slide terakhir. Badai, saudara pegang ini saudara, pegang. Badai, masalah, penderitaan itu bersifat sementara, numpang lewat. Jangan seolah-olah itu yang akan menghancur atau membunuh masa depanmu. Itu numpang lewat. Katakan numpang lewat. Kurang keras, 1, 2, 3. Jadi badai, masalah, penderitaan saudara itu bersifat sementara, numpang lewat. Penghiburan dan penyertaan Tuhan bersifat permanen atau kekal. Katakan amin. Jadi kalau alami hal yang tidak menyenangkan hari-hari ini, langsung dimasukkan dalam pikiran. Itu numpang lewat. Problem apapun, itu numpang lewat. Karena yang permanen itu adalah penyertaan dan pemeliharaan berkat atau kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Pemain musik boleh maju ke depan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ingat, Yesus adalah sumber penghiburan. Dan sumber penghiburan itu sudah ada di dalam hati kita. Nggak usah cari-cari yang lain. Nonton agak lain juga. Setelah nonton, pasti butuh penghiburan juga. Tapi ada orang yang aneh, hidupnya sudah berbeban berat gitu ya. Banyak masalah, nontonnya film horor itu. Kurang horor apa lagi hidupnya itu. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Apapun masalah saudara, saya kadang kalau melihat jemaat gitu ya, bahagia, senang. Tapi ada hal-hal yang tak terduga dan tak bisa saya lihat. Dan bukan jemaat kita. Kemarin ada yang telepon saya.
Sambil menangis, dia menceritakan keluarganya yang begitu berantakan. Padahal seorang pengkhotbah, seorang pelayan Tuhan. Artinya apa? Banyak problem-problem, banyak masalah-masalah yang tak terduga tiba-tiba datang. Bukan masalah yang kita buat atau kesalahan, masalah yang datang dari kesalahan kita. Tapi tiba-tiba aja. Artinya kita disadarkan kembali bahwa Yesus sumber penghiburan kita. Jangan cari ke tempat yang lain. Bila hatimu sedang berbeban berat, saudara sudah tepat datang ke gereja. Tapi itu masih langkah awal. Langkah yang menentukan adalah setelah datang ke gereja, saudara menaruh firman Tuhan yang saudara dengar di dalam hatimu. Sehingga pulang dari gereja dan ibadah, itu yang membuat perbedaan. Perbedaannya di mana? Saudara pulang sudah membawa firman Tuhan yang memerdekakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Lagu ini adalah pernyataan iman. Dia berfirman, mari datanglah. Yes. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskan, dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. sesuatu. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Ini hidup kami, ini hati kami ya Tuhan. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas. Haleluya. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Altarnya kami angkat tangan kami bagimu ya Tuhan. Haleluya. Di altarnya, bawa hidupku, ku terima anugerahnya.
di atasnya. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Saudara akan menerima pengurapan minyak dimulai dari pelayan Tuhan, diaken-diakonis, nanti diikuti oleh jemaat. Bapak Ibu yang gabung melalui online via Zoom, saudara juga siapkan minyak urapan untuk nanti saya pandu dari tempat ini. Adalah pengurapan yang sama Bapak Ibu terima. Tuhan, pada saat minyak urapan ini dioleskan ke dahi umat-Mu, sesungguhnya Engkau sendiri yang mengurapi mereka, sehingga hati kami melimpah penghiburan, hati kami melimpah sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghibur dan memberkati-Mu. Dalam nama Yesus. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Tuhan boleh maju ke depan untuk menerima. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
terjadi saat datang di altarnya. Saudara yang bergabung melalui Zoom, ada keluarga Anggita Octavia, ada keluarga Pak Samuel atau Ibu Fani, ada keluarga Pak Iksan, ada keluarga Ibu Natali, ada keluarga Ibu Rinda. Peganglah dahimu dan terimalah pengurapan dari Tuhan. Tuhan Yesus mengurapimu dan memberikan kesegaran di dalam jiwamu, di dalam tubuhmu, dan memelihara hidupmu, pekerjaanmu, anak-anakmu, dan berkatnya atasmu berlimpah-limpah. Berkat damai sejahtera, sukacita dari Tuhan itu yang memerintah di dalam hidupmu dan keluargamu, dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami kepadamu ya Tuhan. Persembahan yang penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan adalah sumber segala penghiburan kami, sumber segala berkat kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa memberi sekali lagi, itu semua karena kemurahan-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi persembahan persepuluhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan, memberikan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, oh, ajaib Kau Tuhan. Mulut kami penuh pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum pengumuman, saya menyampaikan kabar baik kepada jemaat Tuhan yang online, baik yang onsite, yang hadir pada pagi siang hari ini. Puji Tuhan saudara, gereja ini tiap tahun kita akan membayarkan sewa gereja tiap tahun. Jadi sewanya tiap tahun. Dan puji Tuhan, minggu kemarin tahun ini sudah lunas kita bayar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu semua karena support dan dukungan saudara
dalam memberikan persembahan, terutama memberikan persepuluhan. Jadi saudara sudah memberikan penghiburan buat gereja. Amin. Dan terima kasih juga yang support yang jemaat yang belum bisa hadir secara onsite tapi sangat aktif di dalam membantu mendukung kegiatan pelayanan di Gereja AS Jakarta. Ada keluarga Ibu Rinda, ada dari Ibu Natali, ada keluarga Ibu Fani, ada Anggita. Terima kasih untuk keluarga Ibu Fani dan semuanya yang terus mensupport, mendukung. Biarlah Tuhan terus memberkati keluargamu, pekerjaanmu berlimpah-limpah. Dan semua jemaat Tuhan yang hadir dan memberikan dukungan, saudara adalah jemaat yang luar biasa, yang diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita menyaksikan YHS News minggu ini. Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Oke. Apa kabar semua? Apakah ada jemaat baru kali ini? Ibadah kali ini boleh angkat tangan bagi jemaat baru? Boleh? Wah, puji Tuhan, boleh disambut oleh Tuhan. Kami mengundang saudara untuk selalu hadir di ibadah Minggu YHS Jakarta setiap jam 10 di pagi ya. Oke. Nah, pengumuman tambahan buat rekan-rekan hari tanggal 10 sampai 11 Maret adalah tanggal merah. Jadi Gereja YHS Jakarta akan mengadakan gathering untuk para pekerja. Jadi untuk gathering ini wajib diikuti oleh semua pekerja YHS Jakarta 2024. Oke. Dan untuk tempatnya itu ada di Mega Mendung Bogor. Boleh antusiasnya boleh tepuk tangan. Oke. Nah, untuk mendukung acara ini biar semakin wow, hari ini saya mau memperkenalkan 3 kertas yang akan dibagikan nanti kepada Bapak Ibu jemaat juga untuk berpartisipasi dalam voting pekerja YHS Jakarta. Jadi nanti saya akan membagikan 3 warna kayak KPU kemarin ya. Dia mengurus warna-warna. Kalau di YHS Jakarta nanti ada vote. Jadi harus luber jurdil ya. Jadi harus jujur, adil. Jadi ada warna merah, ada warna kuning dan warna biru. Jadi nanti kita akan vote dengan 3 kategori, pelayan yang si paling care, dan si paling prepare yang warna merah, dan kuning si paling aktif. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pen di belakang, terus akan menulis nama-nama pekerja. Untuk mengetahui nama pekerjanya siapa aja, ada di kotak tersebut ya. Jadi list namanya boleh ditulis, contoh Ocha gitu ya, di si paling aktif gitu. Terus dimasukkan langsung ke dalam kotak. Jadi satu orang hanya boleh menuliskan 1 nama saja per kategori. Jadi misalnya kalau ada 3 kategori ya, jadi si paling care, si paling aktif, dan si paling prepare. Nggak boleh tulis Ocha. Jadi harus beda-beda, misalnya Ocha, Audrey, Octaviani, kayak gitu boleh ya, kayak gitu ya. Nah, terus mengingatkan kembali lagi, pengumuman tambahannya adalah untuk para pekerja. Hari ini kita akan mengadakan fellowship yang wajib diikuti para pekerja YHS Jakarta. Jadi ini fellowship terakhir di Q1 2024. Jadi pastikan saudara hadir untuk fellowship kali ini. Oke, sekian pengumuman tambahan. Kita tutup ibadah ini dengan sukacita. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kau
dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Mari kita bersorak bagi Tuhan Yesus kita. Janjimu nyata dalam, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Sekali lagi 1, 2, 3. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih buat kemurahan-Mu. Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Terlebih ya Tuhan, jemaat-Mu yang bergabung bersama kami melalui Zoom ini, yaitu keluarga Ibu Rinda, Ibu Ratna, Ibu Natali, keluarga Ibu Fani, dan keluarga Ibu Anggita. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kami di tempat ini mengangkat tangan kami, mengadakan wajah kami kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, tengadakan wajahmu kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.